Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pastinya semuanya luar biasa dan baik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini tanggal 14 bulan Februari tahun 2021, di mana tepatnya biasanya orang memperingati Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Nah, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan papa mama, orang-orang di sekitar kita yang mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Tetapi ada satu pribadi yang lebih besar lagi cintanya kepada kita, yaitu siapakah dia? Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang begitu besar sekali. Itu adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan selalu menyayangi kita, baik suka maupun duka, dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, sesuai dengan tema hari ini, yaitu cinta terbesar yang diberikan siapa? Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Nah, anak-anak hebat, kata kunci hari ini yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita cinta terbesar. Nah, adik-adik di situ di depannya boleh diganti dengan nama adik-adik. Misalnya, Tuhan memberikan cinta terbesar. Jadi, adik-adik yang ada di rumah, itulah cinta terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Nah, mari adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita mau memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup.
hidupku. Oh, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan adik-adik kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup baru. Pagi yang indah ini adik-adik sudah siap memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu bersama dengan papa, mama, bahkan semua keluarga yang menemani adik-adik di rumah. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terlebih khusus kepada adik-adik hebat yang ada di rumah. Mereka sudah siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang hebat, Miss mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik silakan duduk kembali, tetapi pastinya kita masih tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible
Adik-adik yang hebat, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali rasanya Miss Eka pagi hari ini berjumpa lagi dengan adik-adik dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, jamah hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan, ibu guru yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan perlengkapi supaya boleh memberitakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini Miss Eka akan bercerita nih tentang seorang sahabat yang sangat mengasihi sahabatnya. Sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu The Greatest Love, atau kasih yang paling besar. Nah, yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Nah, anak-anak, di sebuah desa terdapat sebuah panti asuhan. Nah, panti asuhan ini ditinggali oleh anak-anak yang tidak memiliki ayah maupun ibu. Ayah dan ibu mereka meninggal karena perang. Suatu hari, panti asuhan mereka mendapatkan dibom. Jadinya hancur panti asuhannya. Rumah panti asuhan ini hancur dan banyak anak-anak yang terluka. Kasihan sekali. Di antara anak-anak yang terluka, ada satu orang anak perempuan yang menderita sangat parah lukanya. Kakinya hampir putus. Sehingga anak perempuan ini dibawa ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah sakit, anak perempuan ini diperiksa oleh dokter dan juga perawat. Kemudian dokter mengatakan kalau anak perempuan ini membutuhkan donor darah. Jadi kita harus memberikan darah kita untuk anak perempuan ini. Kalau tidak, anak perempuan ini akan mati. Aduh, kasihan sekali ya dia. Nah, akhirnya semua teman-temannya anak ini dikumpulin dan ditanyain, ayo di sini siapa yang mau menyumbangkan darahnya untuk anak ini, untuk anak perempuan yang kakinya lagi luka nih ya, kakinya hampir putus. Kemudian gak ada yang berani, semuanya diam, tunduk. Tiba-tiba ada satu anak laki-laki yang unjuk jari gini,
"Dokter, aku bersedia untuk memberikan darahku." Akhirnya anak laki-laki ini dibaringkan, kemudian dokter mulai mengambil darahnya. Kemudian anak laki-laki ini menangis. Dan dokter berkata, "Kenapa kamu menangis? Sakit ya jarumnya?" "Tidak dokter, tidak sakit." "Terus kenapa kamu menangis?" Tanya si dokter. Kemudian anak ini bilang, "Dokter, aku takut, aku mati." "Hah?" Dokternya tanya lagi, "Kenapa kamu takut mati?" "Saya pikir saya harus memberikan semua darah saya untuk teman saya. Kan kalau saya kasih semua darah saya, maka saya akan mati." Nah, terus dokternya bilang gini, "Tidak, kami hanya mengambil 1 kantong darahmu saja, tidak semua darahmu diambil." Lalu dokter ini bertanya lagi, "Kalau kamu sudah tahu, kalau kamu takut untuk mati, kenapa kamu masih memberikan darahmu untuk temanmu ini yang terluka?" Kemudian anak laki-laki ini bilang, "Saya memberikan darah saya untuk dia karena saya sangat menyayangi dia. Dia teman saya dan saya tidak mau dia mati." Nah anak-anak, itu tadi cerita dari Miss Eka tentang seorang anak laki-laki yang bersedia memberikan darahnya untuk temannya yang terluka. Meskipun dia takut, tapi dia tetap memberikan darahnya untuk temannya karena dia nggak mau kalau temannya ini meninggal dan dia sangat menyayangi temannya. Dalam kehidupan kita juga ada sebuah kasih yang besar, sebuah cinta yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dari seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, dari seorang pribadi yang sangat mencintai kita. Siapakah dia? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 kita baca bersama-sama ya. Miss Eka hitung 1, 2, 3. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anak-anak, pribadi yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Terbukti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia rela disalib, rela menderita, rela mati hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk menyelamatkan Miss Eka, hanya untuk menyelamatkan adik-adik yang ada di rumah. Padahal kita semua ini orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerima semua itu. Tetapi begitu besarnya kasih Allah, begitu cintanya Allah kepada kita semua, ia rela disalib mati. Hanya untuk kita, hanya untuk menebus dosa Miss Eka, hanya untuk menebus dosa anak-anak yang ada di rumah, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak di rumah, hari ini pasti anak-anak tahu ya, ini tanggal 14 Februari. Pasti semuanya pada hafal nih, kalau 14 Februari biasa orang-orang di luar sana menyebutnya dengan sebutan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, iya kan? Nah, banyak nih yang membeli coklat, banyak yang membeli bunga, banyak yang membeli barang-barang yang indah-indah untuk diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, pada orang-orang yang dicintainya, sebagai bentuk dari tanda kasih dan tanda cinta untuk mereka. Tetapi adik-adik, tidak ada yang berani memberikan nyawanya untuk orang yang dikasihinya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani memberikan nyawanya untuk kita supaya kita selamat. Nah adik-adik, mengasihi, menyayangi orang-orang di sekeliling kita, mama, papa, atau siapapun itu yang ada di sekeliling kita, nggak harus loh tanggal 14, nggak harus loh tunggu Valentine, bisa hari apa aja, bisa setiap hari kita menyatakan kasih kita menyatakan rasa cinta kita kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia membuktikan bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Nah, sekarang apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan Yesus sebagai bentuk
dari cinta kita kepadanya, sebagai bentuk dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apakah hanya dengan berkata, Tuhan Yesus, I love you, begitu? Miss Eka rasa bukan ya adik-adik ya. Nah, kita bisa menyatakan cinta kita kepada Tuhan, kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Misalnya nih, kita rajin sekolah minggu setiap hari Minggu, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin mengikuti ibadah pagi di sekolah, meskipun secara online, tetapi kita penuh semangat dan kita rajin. Itu Tuhan Yesus amat menyukai itu. Selain itu, kita juga bisa menyatakan kasih kita atau menyatakan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, pada mama, papa, adik, kakak, maupun siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita bisa membantu mama, papa di rumah, nyapu, ngepel, apalagi ya, menyapu halaman, atau enggak kita membersihkan tempat tidur kita sendiri, merapikan tempat tidur kita sendiri. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi mama papa, kita menyayangi mama papa, sehingga kita membantu mama papa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kemudian kita juga belajar untuk menghargai atau untuk mengasihi hidup yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk kita supaya kita bisa selamat. Oleh sebab itu, kita harus menghargai hidup kita, hidup yang sudah Tuhan Yesus berikan. Misalnya, tidak bermain game sampai tengah malam, tidak main game sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, atau main handphone sampai jam 12 malam. Terus itu dilakukan setiap hari, sehingga pada akhirnya matanya bisa sakit, badannya bisa rasa nggak enak karena selalu tidur tengah malam, kayak gitu. Nah, adik-adik, yang terakhir dan yang tak kalah pentingnya adalah kita bisa belajar untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib hanya untuk kita, supaya kita bisa selamat. Dan biarlah kehidupan kita setiap hari menjadi penuh dengan kasih. Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang penyayang, yang mencintai siapapun, yang mengasihi siapapun tanpa memandang siapa dia, dari mana dia, tinggal di mana dia, asal sukunya dari mana. Kita tetap mengasihi mereka semua. Yuk anak-anak semuanya, mari kita berdoa untuk menutup cerita sekolah minggu kita di pagi hari ini, dan juga untuk meminta kekuatan dari Tuhan Yesus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak yang boleh mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menyayangi, kami boleh saling mencintai ya Tuhan. Meskipun kami tahu mungkin sulit bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan menguatkan dan memberikan kami sukacita untuk menjalani semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang hebat, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira tentang apa ya? Iya, betul sekali, tentang bagaimana cinta Tuhan itu sangat luar biasa dan besar sekali bagi kita semuanya. Nah, adik-adik yang hebat, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Tetapi mari kita lihat dulu video cara bagaimana ya memberikan persembahan. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening
795 518 5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah tahu caranya? Mari kita akan memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik yang hebat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi yang indah ini adik-adik hebat sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan juga memberkati papa mama dalam setiap pekerjaan usaha yang mereka kerjakan. Tuhan terus membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat persembahan hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik hebat, kita akan melihat video adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Mari kita lihat. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari pada kesukaran. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan selalu memberkati. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu. Dadah teman-teman. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah Amsal pasal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara
kesukaran. Selamat hari Minggu, dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Natana, pengalibuan atau pada minggu ini Amsal 21 ayat 23. Siapa memeliharah mulut dan lidahnya, memeliharah diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Selamat pagi. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Salam. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Kalista mau menyampaikan ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya adalah Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom teman-teman. Hafalan kita hari ini terdapat di Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Shalom. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, hebat sekali. Miss Isma kasih jempol 2 buat adik-adik hebat yang sudah menghafal ayat hafalan. Akan tetapi, bagi yang belum menghafal ayat hafalan, tidak boleh bersedih. Tentunya selalu ada kesempatan untuk menghafal ayat hafalan. Nah, minggu ini ayat hafalan untuk kelas kecil terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 8. Firman Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk video adik-adik bisa kirim di nomor yang ada tertera di bawah ini. Paling lambat ditunggu sampai hari Rabu. Baik adik-adik yang ada di rumah, Miss mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami.
Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini anak-anak hebat sudah mengikuti ibadah di rumah, sekalipun berada di rumah bersama keluarga, ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan terus memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga, papa mama, bahkan siapapun yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Kiranya sukacita, damai sejahtera terus tambahkan kepada adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih banyak karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik terus di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.